Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisa Christine Anggraini dan saat ini saya dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Masehi Jepara untuk memimpin di unit SMP. Yang saya hormati orang tua atau wali murid siswa kelas 7 hingga kelas 9. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di SMP Masehi Jepara. Tidak terasa, kita sudah kembali memasuki tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Pada tahun pelajaran ini, sedianya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah merencanakan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka terbatas. Akan tetapi, hal ini belum dapat dilaksanakan karena meningkatnya kasus COVID-19 di negara kita. Dengan demikian, proses pembelajaran masih berlangsung secara jarak jauh atau secara daring. Dengan situasi yang seperti ini, komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan juga keberhasilan proses belajar anak-anak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi tentang kurikulum yang berlaku di SMP Masehi Jepara pada masa pandemi COVID-19 ini dan tata tertib selama pelaksanaan pembelajaran daring. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi pedoman bagi orang tua untuk mendampingi proses belajar anak-anak di rumah. Selamat menyaksikan. Sosialisasi kurikulum dan tata tertib SMP Masehi Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Berdasarkan Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang muatan kurikulum nasional, mapel intrakurikuler terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B terdiri dari mapel seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan bahasa Jawa. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Adapun ekstrakurikuler dibagi menjadi dua, yaitu ekstra wajib dan pilihan. Untuk ekstra wajib terdiri dari pramuka, keterampilan ukir, komputer, IEC yang terbagi menjadi science dan conversation. Sedangkan ekstra pilihan terdiri dari ekstra musik, paduan suara, voli, dan tari. Untuk durasi waktu pembelajaran selama pembelajaran daring tiap-tiap mapel dalam 1 minggu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti selama 90 menit, PPKN 90 menit, bahasa Indonesia 120 menit, matematika 120 menit, ilmu pengetahuan alam 120 menit, ilmu pengetahuan sosial 90 menit, bahasa Inggris 120 menit, seni budaya 60 menit, penjas orkes 90 menit, prakarya 60 menit, dan bahasa Jawa 60 menit. Sedangkan durasi waktu untuk ekstrakurikuler wajib semuanya adalah 60 menit. Dan selama pembelajaran masa pandemi, ekstrakurikuler pilihan belum dapat dilaksanakan. Untuk pengaturan jadwal selama pembelajaran daring, yang pertama, KBM tetap dilaksanakan 5 hari belajar, yaitu Senin sampai Jumat. Setiap hari sebelum KBM dimulai, siswa mengikuti kegiatan devotion atau renungan pagi yang akan disiarkan melalui YouTube SMP Masehi Jepara yang diberi nama S-Hira selama 15 menit dimulai pukul 7.15 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat.
Kemudian hari Senin sampai Kamis KBM dimulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 12 siang. Hari Jumat KBM dimulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 13. Sedangkan jeda atau istirahat sebanyak 2 kali masing-masing 15 menit. Gerakan literasi sekolah terintegrasi dalam mata pelajaran masing-masing. Untuk perangkat ajar yang digunakan selama pembelajaran daring, yang pertama adalah buku paket siswa, ini dipinjami dari sekolah, kemudian buku pendamping, yaitu LKS atau modul PJJ, kemudian materi dari guru, bisa berupa video, PowerPoint ataupun ringkasan materi yang diberikan selama pembelajaran, kemudian aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran dapat berupa Google Classroom, Google Meet, WA atau Telegram, tergantung dari masing-masing guru mapel. Untuk teknisnya akan dijelaskan oleh masing-masing guru mapel. Kemudian penggunaan aplikasi Google Form untuk pelaksanaan ulangan harian terprogram, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Serta yang tidak kalah penting adalah ketersediaan gawai atau Android dan juga kuota untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring. Dan kami mohon orang tua dapat menyediakan perangkat yang digunakan untuk pembelajaran daring. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dapat dihapus atau uninstall terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu kelancaran pembelajaran secara daring. Kegiatan akademik selama tahun pelajaran 2021-2022 terdiri dari yang pertama adalah ulangan harian terprogram. Ini adalah program khusus di SMP Masehi Jepara, di mana UHT ini dilaksanakan sebanyak 4 kali menjelang PTS ataupun PAS. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika akan menghadapi PTS dan PAS. Nilai UHT ini akan dilaporkan kepada orang tua atau wali murid. Kemudian yang kedua adalah kegiatan penilaian tengah semester dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu PTS Gasal dan PTS Genap. Yang ketiga, penilaian akhir semester juga dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu akhir semester Gasal dan akhir semester Genap untuk menentukan kenaikan siswa. Yang keempat adalah ulangan harian biasa dilaksanakan sesuai jadwal dari masing-masing guru mapel. Dan yang kelima adalah asesmen nasional yang akan diikuti oleh peserta didik kelas 8. Untuk penjelasan mengenai asesmen nasional ini akan kami berikan pada video yang terpisah dan akan kami informasikan selanjutnya. Penilaian yang dilakukan meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Sedangkan pengetahuan terbagi menjadi penilaian harian, PTS, dan PAS. Sedangkan penilaian keterampilan diperoleh dari unjuk kerja, penilaian proyek, produk, dan portofolio yang dikerjakan siswa selama proses pembelajaran. Adapun untuk kriteria ketuntasan minimal atau nilai KKM dapat Bapak Ibu perhatikan pada tabel yang telah ditayangkan. Untuk setiap mapel, nilai KKM-nya berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah kriteria penentuan predikat nilai. Di situ sudah ditampilkan interval nilai untuk menentukan predikat A, B, C, dan D. Kenaikan kelas dapat Bapak Ibu perhatikan pada layar, di mana syaratnya yang pertama adalah telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memiliki nilai sikap sekurang-kurangnya baik sesuai kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, kehadiran dalam pembelajaran mencapai minimal 80%, tugas dalam pembelajaran mencapai minimal 80%, tidak boleh mempunyai nilai kurang dari KKM lebih dari 2 mata pelajaran dalam rapot. Kemudian nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik, dan semuanya diputuskan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pendidik Kurikulum SMP Masehi Jepara pada tahun pelajaran 2021-2022. Tahun 2020, pemerintah tidak lagi mengadakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa, maka untuk kelulusan peserta didik ditentukan mutlak oleh satuan pendidikan. Oleh karena itu, SMP Masehi Jepara menetapkan kriteria kelulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah telah menempuh seluruh mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah, telah mengikuti ujian sekolah keterampilan dengan perolehan nilai minimal 70, mengikuti ujian sekolah pengetahuan dan memperoleh nilai minimal 60, kehadiran dalam pembelajaran mencapai 80%, memiliki nilai dari semester 1 sampai dengan semester 6, berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik. Dengan tata tertib sekolah selama pembelajaran daring. Pertama, untuk kehadiran siswa atau presensi. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan memakai seragam sekolah. Kemudian mengikuti devotion dengan melihat channel YouTube Eshira dimulai pukul 7.15 sampai dengan 7.30. Kemudian siswa wajib mengunduh aplikasi timestamp, yaitu aplikasi foto dengan lokasi dan waktu. Nah, ini dapat diunduh di Play Store. Kemudian siswa melakukan presensi dengan cara memfoto diri sendiri dan mengirim ke WA pembelajaran. KBM dimulai pukul 7.30. Ya, selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung, siswa wajib meminta izin pada guru apabila terlambat. Kemudian, siswa wajib berinteraksi secara aktif dengan guru dan siswa lain dalam grup pembelajaran, baik itu melalui WA, Telegram, ataupun Google Meet. Kemudian, siswa wajib mengikuti kelas daring sampai selesai, kecuali apabila ada kepentingan meminta izin pada guru mapel yang bersangkutan. Kemudian siswa wajib mengerjakan tugas difoto dan diberikan kepada guru mapel ataupun melalui Google Classroom. Dan setiap 1 bulan sekali buku tugas akan dikumpulkan di sekolah untuk bukti fisik dan ditandatangani oleh masing-masing guru mapel. Untuk informasi tanggal pengumpulannya akan kami sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Untuk ketentuan seragam sekolah, hari Senin dan Selasa mengenakan OSIS, sedangkan Rabu sampai Kamis mengenakan batik YPM. Kemudian hari Jumat mengenakan seragam pramuka memakai hasduk. Dan setiap kali pembelajaran penjas orkes, peserta didik wajib memakai seragam olahraga. Selanjutnya akan ditampilkan profil guru dan karyawan SMP Masehi Jepara yang akan membantu proses pembelajaran putra-putri Bapak Ibu selama menempuh pendidikan di SMP Masehi Jepara.